dengan judul atau dengan tema jaminan penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Mengapa begitu penting saya harus menjelaskan kepada saudara tema kita pada sore hari ini, jaminan penyertaan Tuhan di tahun yang baru. Tentu ada alasannya, tentu ada latar belakangnya, dan juga ada dasar. Apa kira-kira yang melatar belakangi sehingga tema ini menjadi penting? Satu, tahun yang baru ini harus saya sampaikan kepada saudara, pasti lebih sulit, pasti lebih susah, pasti lebih banyak masalah, persoalan, dan pergumulannya. Itu dapat. Ditambah lagi di tahun yang baru ini, saudara harus menjalani semester yang baru. Pasti. Saya akan selalu pakai kata pasti karena memang realitasnya nanti saudara akan menemui banyak kesulitan. Sekali lagi di semester baru ini pasti saudara akan mengalami kesulitan yang lebih berat dibanding semester yang lalu. Kenapa? Karena semester baru ini saudara sudah makin senior. Di semester baru ini juga saudara harus menghadapi berbagai tantangan, persoalan, dan pergumulan dengan dosen-dosen saudara. Yang pasti lebih berat dibanding daripada dosen-dosen di semester yang lalu. Entah kuliah, tugas-tugas, ujian, soal-soal ujian, pasti lebih susah. Pasti lebih berat untuk saudara hadapi di tahun yang baru, apalagi di semester yang baru ini. Itu dari sudut akademik. Lalu bagaimana dengan dari sudut keuangan? Pasti. Masalah keuangan saudara juga pasti akan lebih sulit di tahun yang baru ini. Apalagi hari-hari ini situasi iklim di negara kita sangat tidak menentu. Kadang-kadang ada banjir, kadang-kadang ada gempa bumi, kadang-kadang ada gunung meletus, dan segala macam. Hal itu pasti mempengaruhi usaha pekerjaan ekonomi orang tua saudara. Sehingga dapat dipastikan itu akan berimbas kepada saudara. Dalam hal mendapatkan kiriman tiap bulan, mendapatkan uang makan, termasuk uang kuliah. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara akan lari dari kolom langit ini? Dengan cara minta supaya secepat mungkin Tuhan memanggil saudara dari dunia. Tentu dua saudara itu tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Atau mungkin saudara akan memakai cara yang kedua, bunuh diri. Karena sangat tidak sanggup saudara menghadapi tahun yang baru atau semester yang baru. Kalau itu juga yang saudara lakukan, neraka pasti menunggu saudara. Karena Yudas sekalipun juga masuk neraka karena dia bunuh diri. Memang begitu, tidak ada pilihan. Saudara harus menghadapinya. Saudara harus menjalaninya. Hanya itu pilihannya. Tidak ada. Memang kalau saudara menghadapinya dan menjalaninya tahun yang baru, semester yang baru ini, saudara akan keok. Saudara akan hancur. Saudara akan tidak bisa berbuat apa. Karena masalah persoalan pergumulan, tantangan yang akan saudara hadapi di tahun yang baru ini lebih banyak, lebih besar dibanding daripada kemampuan dan tenaga saudara. Untuk itu kan menjadi sangat penting saudara melihat dan memaknai apa yang harus saudara lakukan hubungannya dengan Tuhan menjalani tahun yang baru ini dan semester yang baru ini. Sebab hanya Tuhan yang sanggup memampukan menguatkan saudara menghadapi semester baru dan tahun yang baru ini. Mengapa? Karena kasih kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah apapun yang ada di bawah kolong langit ini. Termasuk yang saling kau akan alami dalam studimu, dalam hidupmu. Tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk mengubahnya. Asal dengan catatan, engkau lakukan firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada saudara pada kesempatan ini.
Maka jaminan penyertaan Tuhan itu bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, pasal 3, 5 sampai 6 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, pikiranmu, perasaanmu, totalitas hidup. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Apa arti ayat ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati, artinya bertobatlah kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Terima dia sebagai juru selamat di dalam hati, pikiran, perasaan, tindakan saudara. Ini yang pertama. Mengapa pertobatan ini menjadi penting? Supaya Kristus ada di hati, pikiran, perasaan, dan totalitas hidup saudara. Sehingga waktu Kristus ada di hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan tubuh saudara, maka Kristus yang ada dalam hati saudara dengan pertolongan Roh Kudus memampukan membuatkanmu menghadapi besarnya masalah, persoalan, pergumulan, tantangan yang akan engkau hadapi di tahun yang baru ini dan semester baru ini. Itu makanya kalau saudara perhatikan gambar yang ada di sini sangat jelas. Pastikan ada Yesus di hatimu. Tapi juga ada di pikiranmu atau di akalmu. Serta ada di perasaanmu. Dan juga ada dalam kehendakmu. Serta ada dalam totalitas tubuh. Inilah yang dimaksud dengan percaya kepada Tuhan dengan segenap. Segenap itu apa? Totalitas. Hati, pikiran, emosi, kehendak, dan tubuh saudara. Caranya bertobat di masalah pribadi. Kalau saudara tidak percaya total kepada Tuhan, alias tidak bertobat terima secara pribadi, maka saudara akan terhempas. Apa artinya terhempas? Saudara akan keok menghadapi masalah persoalan pergumulan dari dosen-dosenmu di semester baru ini. Karena engkau tidak punya Tuhan Yesus di hatimu yang menolongmu menghadapi dosenmu yang pasti lebih tidak di tahun atau semester yang baru ini. Kalau Yesus tidak ada di hati, di pikiran, perasaan, totalitas hidup saudara, bagaimana Tuhan bisa menolongmu, bisa sembuh dari sakit penyakitmu? Bagaimana Tuhan bisa memberikan hikmat, kepintaran, dan kecerdasan bagimu memahami setiap pelajaran dari dosen-dosenmu? Oh, mana Kristus di luar hidupmu kok, di luar hatimu kok. Maka di semester bagi orang yang tidak sungguh-sungguh bertobat, saudara akan lihat dengan mata kepala sendiri, mereka akan terhempas, akan digilas oleh masalah, persoalan, pergumulan, dan kesulitan dalam hidup. Karena Yesus tidak ada di hati, tidak ada di pikiran, tidak ada di perasaan, tindakan, dan totalitas hidup. Ini kunci utama. Percayalah kepada Tuhan. Yang kedua, jangan hanya mengandalkan hati, pikiran, perasaan, tindakan sendiri. Menjalani tahun yang baru yang penuh dengan persoalan pergumulan, apalagi juga dalam menjalani semester baru ini. Jangan engkau menganggap dirimu udah hebat. Hebat itu belum ada apa-apa jadi itu. Saya yang sudah bergelar 2 master dan 2 doktor, saya nggak pernah merasa hebat di hadapan Tuhan. Maka saya bisa tetap menaruh percaya kepada Tuhan tiap-tiap saat dalam hidup saya. Dan juga apa? Tidak mengandalkan pikiranku dalam menjalani hidup ini. Tapi selalu saya andalkan Tuhan. Caranya gimana? Saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya selalu baca firman Tuhan. Saya selalu minta sama Tuhan. Tuhan tolong saya. Mampukan.
Itu saya sudah punya gelar 2 master dan 2 doktor. Bagaimana dengan saudara? Kalau belum menjadi sarjana aja, saudara sudah merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Mungkin saudara sudah innalillahi, mungkin saudara sudah innalillahi dari dunia ini besok. Sudah terlalu banyak mahasiswa yang hancur berantakan dirinya dan studinya karena tidak mengandalkan Tuhan di dalam hidup dan studi. Saya sudah saksikan ratusan bahkan ribuan mahasiswa karena tidak mempercayai Tuhan dalam topalitas hidupnya dan juga tidak melibatkan Tuhan di dalam studi hidupnya, hancur berantakan. Maka Tuhan katakan, jangan hanya mengandalkan pikiranmu, karena pikiranmu gak ada apa-apanya di depan Tuhan kok. Udah diajarin aja toh bisa juga nggak, toh udah diajarin juga saudara nggak bisa langsung take ngerti juga kan semua apa yang saya tanya itu berdasarkan mata kuliah. Jadi kalau saudara kira kalau saudara sudah selesai, saya sudah beres, itu pasti lulus. Belum tentu. Kemarin aja, langsung 1 orang. Belum ikut UAS. Langsung saya katakan, kau tidak lulus. Udah tahu. Itu pun UAS. Kenapa? Karena tidak ada pertumbuhan. Tidak ada perubahan. Saudara tidak akan bisa lulus menjalani tantangan, masalah, persoalan dalam hidup ini. Apalagi dalam studi ini. Kalau kita tidak sungguh berbuat. Yang ketiga, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia meluruskan jalanmu. Apa artinya? Libatkan Tuhan dalam segala rencanamu, keputusanmu, studimu, pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, rumah tanggamu. Itu arti akuilah dia di dalam segala hal. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, saya sudah melayani orang yang kaya dan orang yang paling miskin. Saya sudah layani. Orang yang kaya pun, yang punya banyak uang, yang punya banyak kedudukan, tidak secara otomatis kekayaannya bisa menyelesaikan semua masalah dan persoalan hidup dan rumah tangga. Jadi saya katakan kepada mereka, saya kira kekayaan Bapak Ibu bisa menolong Ibu. Bapak Ibu keluar dari masalah dan persoalan Ibu, Bapak Ibu saya. Oh, nggak bisa Pak Pendeta. Lalu saya katakan, betul. Kekayaan Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi Tuhan. Kekayaan Bapak Ibu tidak akan pernah menjadi juru selamat. Menyelamatkan rumah tangga Ibu, menyelamatkan usaha bisnis Bapak Ibu. Hanya Tuhan. Artinya saudara, orang kaya aja yang punya banyak uang masih butuh Tuhan. Dan bagaimana dengan saudara? Perjalanan hidup saudara belum 5%. Belum. Perjalanan hidup saudara itu baru 20% kok. Baru 20%. Artinya apa? Kalau engkau tidak sungguh-sungguh bertobat. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupmu, dalam studimu, di masa muda ini. Jangan bermimpi. Engkau akan dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan. Menghadapi masalah dan persoalan di tahun yang baru, apalagi semesta yang baru. Jangan terlalu berharap. Mana akan menolongmu. Di semester baru, bahkan di tahun yang baru ini. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh mengandalkan dan melibatkan Tuhan di dalam studimu dan juga di dalam aktivitas setiap hari. Ini yang pertama yang harus saudara pahami. Kalau saudara mau mendapatkan, mau merasakan
Jaminan penyertaan Tuhan di tahun yang baru, semester yang baru, yang pasti lebih sulit, pasti lebih berat, lebih banyak masalah, tantangan, dan hal ini juga yang selalu saya katakan kepada banyak orang. Entah dia orang kaya, entah dia setengah kaya, entah dia orang miskin. Percaya kepada Tuhan. Kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan di tahun yang baru, di semester yang baru. Libatkan Tuhan di dalam setiap perencanaanmu, dalam setiap tindakanmu, dalam setiap keputusan. Maka dikatakan Tuhan akan meluruskan jalanmu. Artinya apa? Tuhan akan mengubah tantangan yang ada di hadapanmu untuk menjadi peluang. Tuhan akan mengubah tembok masalah, persoalan, dan pergumulan di dalam hidupmu untuk menjadi mujizat. Ini berarti. Yang kedua, Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini artinya janganlah kamu menjadi hamba uang. Artinya jangan mempertuhankan uang. Jangan jadikan tujuan hidupmu itu uang, tapi harus Tuhan. Aduh, Pak, bukankah kita perlu uang? Bukankah kita butuh uang? Bukankah kita bisa makan di perantauan ini karena uang? Bukankah kita bisa tinggal apa? Bukankah karena uang bisa kita bayar kos? Bukan karena uang juga kita bisa bayar uang kuliah? Bukan karena uang. Bagaimana mungkin Pak Pendeta? Kayak toilet aja harus bayar. Itu berikan banyak orang, termasuk mungkin juga orang. Saya mau buktikan bahwa uang itu bukan segala-galanya. Uang itu tidak akan pernah menjadi Tuhan dan juru selamat dalam hidup saudara. Uang itu tidak lebih, tidak kurang. Hanya menjadi salah satu alat tukar menukar untuk membeli sesuatu atau untuk membayar sesuatu. Yang artinya apa? Uang bukan segalanya. Saya mau buktikan kepada saudara, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, zaman Orde Lama, waktu itu peredaran uang rupiah sangat minim, kecil. Maka waktu itu, saudara, waktu orang belanja mau beli beras, mau beli sabun, mau beli lauk pauk, itu nggak pakai uang. Tapi orang-orang pada zaman itu tetap bisa hidup makan, tetap bisa mendapatkan lauk pauk, tetap bisa dapat beras, tetap bisa dapat minyak, sabun, dan lain sebagainya. Tanpa uang. Lalu kenapa ya? Bisa. Karena pada waktu itu, walaupun tidak ada uang, alat tukar menukar yang dipakai oleh zaman dulu adalah sistem barter. Apa itu barter? Tukar menukar barang. Contoh, saya petani, saya butuh ikan dari nelayan. Karena saya petani, maka saya bawa beras saya ke pasar. Lalu saya ketemu dengan penjual ikan. Lalu saya katakan, Pak, Bu, saya butuh ikan. Dan mereka akan katakan, oh iya Pak, saya juga butuh beras. Maka kita tinggal sepakati. 1 kilo itu bisa dapat berapa? 1 kilo beras. Bisa dapat berapa kilo ikan. Dan itu terjadi pada zaman itu. Dan orang bisa hidup. Itu contoh. Uang itu tidak akan pernah menjadi segala-galanya.
hanya menjadi salah satu alat tukar. Bahkan saya katakan tadi, zaman dulu nggak ada uang, tapi sistem harta bisa membuat orang juga dapat membeli barang-barang yang keren. Saudara pasti akan berpikir, tapi kan Pak Tony, zaman dulu dengan zaman sekarang kan beda Pak. Kalau sekarang kan sudah ada uang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus punya uang. Kalau kita mau kuliah, emang Pak Tony, kalau dikasih beras oleh kampus kami, Pak Tony mau terima untuk ngajar kami. Saya mau katakan itu kepada saudara, honor saya ngajar saudara sangat begitu rendah. Bahkan saya dinego oleh kampus saudara supaya mereka, iya, supaya saya tidak dibayar sesuai dengan standar ijazah dan kelas. Maka mereka bilang, Pak Tony, kami minta kemurahan hatinya. Kalau kami mau bayar Bapak dengan ijazah Bapak dengan gelar Bapak yang begitu banyak, kami nggak sanggup. Saudara tahu, apa yang saya katakan kepada kampus saudara, tidak apa-apa. Tidak apa-apa saya bilang. Yang penting ada anak, ada anak-anak itu punya hati untuk mau diajar, untuk mau dibimbing, tak. Jadi bisa katakan kepada saudara, saya mengajar saudara bukan karena kampus saudara bisa, bukan karena kampus saudara bayar saya mahal, no. Tapi saudara tahu, saya hidup bukan karena gaji dari kampus saudara. Karena kenapa bayar bensin saya aja terlalu amat sangat kecil, kurang. Tapi kalau saya bisa hidup, itu karena Tuhan. Paham ini? Contoh yang lain, bahwa uang tidak menjadi segala-galanya. Uang tidak bisa menjadi Tuhan. Kita dulu punya mantan ibu negara, namanya Ibu Ani Yudhoyono, istrinya SBY. Waktu beliau sakit, itu sampai dibawa ke luar negeri, bahkan sampai ke Amerika. Biayanya ditanggung oleh negara, saudara. Beberapa minggu mungkin bulan di luar negeri. Apa yang terjadi? Tidak langsung otomatis sembuh juga. Bahkan beliau pulang dari luar negeri sudah dalam keadaan meninggal. Apa artinya? Uang yang begitu banyak. Rumah sakit termahal sekalipun, dokter terbaik sekalipun, tidak pasti bisa menyembuhkan sakit penyakit seseorang. Pahami ini. Tapi Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan sakit penyakit orang. Bukan uang. Nah, kalau saudara minum obat, kalau saudara sakit, kalau Tuhan tidak berkati obat yang kau minum, sakit penyakitmu itu tidak langsung otomatis hilang. Walaupun mungkin obat yang saudara minum, obat yang mahal. Karena obat yang mahal tanpa kasih kuasa Tuhan, tanpa mujizat dari Tuhan, tanpa urapan dari Tuhan, tidak akan pernah memberikan kesembuhan besok. Dokter yang hebat, rumah sakit yang mahal, tanpa Tuhan yang bekerja, tanpa Tuhan yang memberkati, tangan dokter, peralatan rumah sakit tidak akan langsung otomatis sakit penyakit saudara sembuh. Enggak, kecuali karena Tuhan. Contoh yang lain, uang itu tidak akan pernah menjadi Tuhan. Saudara, siapa yang saudara lahir ke dunia ini karena orang tua yang punya banyak uang? Karena orang tua yang kaya raya? Gak ada. Saudara lahir ke dunia ini bukan karena uang orang tua, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sama. Kalau saudara masih dikasih napas hidup, kekuatan, dan kesehatan, itu bukan karena engkau kaya, bukan karena engkau banyak uang, itu juga karena kiriman orang tuamu tiap bulan. Banyak. No. Saudara tahu, engkau dapat napas hidup tiap hari. Engkau tidak punya uang sekalipun. Tapi karena Tuhan mengasihi, engkau masih dikasih napas gratis. Tanpa engkau punya banyak uang,
tiap hari. Tapi karena Tuhan terlalu sayang samamu, engkau masih dikasih kekuatan. Engkau masih dikasih kesehatan. Engkau masih dikasih umur panjang. Engkau masih dikasih kesempatan menjalani tahun yang baru ini dan semester yang baru ini. Itu bukan karena uang, karena Tuhan. Makanya pahami diri dengan benar. Saya banyak melayani para pengusaha. Saya harus selalu kasih pembanding bersuara. Saya banyak melayani para pengusaha. Saya banyak melayani orang-orang kaya. Sama saya katakan kepada mereka. Bukan karena uang, bukan karena kekayaan engkau lahir ke muka bumi ini. Bukan karena uangmu dan kekayaanmu dan depositomu, tabunganmu, engkau bisa dapat nafas hidup cepat. No, tapi karena Tuhan. Kalau saudara tidak dikasih Tuhan nafas, tidak dikasih Tuhan kekuatan dan kesehatan, masih bisa nggak saudara kuliah? Masih bisa nggak saudara belajar? Masih bisa nggak saudara mikir? Bisa nggak saudara makan? Tidak bisa. Orang udah mati. Itu membuktikan Tuhan, uang tidak bisa menjadi Tuhan. Hanya Tuhan yang tetap menjadi Tuhan. Karena Tuhan itu kasih kuasanya unlimited. Artinya lebih besar dibanding daripada uang atau harta. Maka untuk itu dikatakan, jangan menjadi hamba uang. Artinya jangan diperbudak oleh uang, diperalat oleh uang, bahkan jangan mempertuhankan uang. Tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Artinya apa? Kalau engkau dikasih napas hidup oleh Tuhan dengan kekuatan dan kesehatan, belajar mensyukuri itu, karena itu sudah menjadi modal awal bagimu menjalani aktivitas hari ini. Kalaupun uangmu tidak sebanyak orang lain, kirimanmu tidak sebanyak orang lain, cukupkan dirimu, artinya apa? Kelola, pergunakan dengan benar. Jangan engkau salah gunakan untuk apa? Oh, di narkoba, ganja, apalagi konsumsi miras lah. Karena hidupmu itu oleh anugerah Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa banyak orang terjerat di penjara dengan kasus korupsi? Itu adalah bukti nyata bahwa mereka-mereka itu adalah orang-orang yang memperkuatkan uang. Mereka kira dengan mereka merampok uang rakyat, itu bisa memperpanjang hidup masa depan dan bahkan juga karir mereka. Realitasnya justru terbalik, karena korupsi yang mereka lakukan menjebloskan mereka masuk penjara. Itu contoh konkret orang yang mempertuhankan uang. Jadikanlah Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hidupmu. Jangan uang. Jadi kalau saudara pun kuliah dan kelak menjadi sarjana, jauh dari hati dan pikiranmu supaya saya punya banyak uang, artinya saya sarjana supaya kaya raya dan sebagainya. Kalau itu yang ada di dalam hati dan pikiran saudara, maka sulit bagi Tuhan menolong saudara menjalani semester yang baru ini dan tahun yang baru. Karena motif saudara di awal sudah salah. Tapi kalau engkau mengatakan Tuhan tolong saya, mampukan saya, berikan saya hikmat untuk dapat lulus dari kampus saya. Karena saya mau ingin memulihkan nama Tuhan. Dari semua proses, dari semua pengetahuan yang saya dapatkan. Maka di situ Tuhan pasti menolong menghadapi tahun yang baru ini dengan segala pergumulannya di semester yang baru ini. Kan firman Tuhan berkata juga, kalau saudara mempertuhankan Tuhan bukan uang, maka Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya apa? Keterbatasan keuanganmu, sakit penyakit yang engkau alami tidak sulit bagi Tuhan untuk menyembuhkannya, untuk memulihkannya. Karena Tuhan mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Maka di sisi lain juga Tuhan ulangi lagi.
Dengan mengatakan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. 4 kali Tuhan berjanji. 2 kali dia mengatakan dia tidak akan pernah membiarkan saudara. Apalagi juga 2 kali dia mengatakan tidak akan pernah meninggalkan. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh engkau mau ditolong oleh Tuhan menghadapi tantangan, rintangan, persoalan dan pergumulan. Baik dalam studimu, baik dalam hidupmu, baik dalam usaha dan pekerjaan saudara di kemudian hari. Tempatkan Tuhan pada posisi yang paling mulia, yang paling tinggi. Menjadi Tuhan, jangan uang. Maka engkau akan merasakan pertolongan Tuhan. Engkau akan merasakan mujizat dan bahkan pemulihan dari itu. Ini poin kedua. Bagaimana saudara merasakan jaminan penyertaan Tuhan di tahun yang baru, di semester yang baru. Yang ketiga, 1 Korintus 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan diam selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya ayat ini, saudara. Kalau engkau merasakan kasih setia dan pertolongan dan berkat yang daripada Tuhan, menjalani tahun yang baru dengan segala pergumulannya, tantangannya, persoalannya, menjalani semester yang baru, dia pasti lebih sulit, pasti lebih sukar. Setialah dalam beribadah. Setialah dalam berdoa kepada Tuhan. Saudara, ibadah ini kita buat bukan untuk membuang waktu. Di dalam ibadah ini, saudara hanya tinggal menikmati doang, kan? Tinggal dengar doang. Tapi saudara tahu, setiap kami pembicara untuk menyampaikan firman Tuhan, jangan kalian kira kami tidak persiapan. Jangan kalian kira kami tidak bergumul. Maka itu saya katakan tadi. Kalau saudara aja tidak bisa buka kamera, padahal saudara hanya dengar doang. Itu keterlaluan namanya. Sejak dari awal kita buat ibadah online ini, nggak pernah pembicara kita tutup kamera. Termasuk saya. Mereka selalu buka kamera. Lucu. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan buka kamera. Tapi saudara tutup kamera. Di mana nalar sehat saudara di situ? Ada nggak etikanya di situ? Kalau engkau tidak bisa menghormati hamba Tuhan, artinya apa? Engkau tidak menghormati Tuhan kan itu? Dengan engkau tutup kamera. Sekali lagi, tidak mungkin Tuhan mau buang berkatnya untukmu. Tuhan tidak mau buang-buang mujizatnya bagimu. Tuhan tidak mau buang-buang hikmat, kepintaran, dan kecerdasan. Diserahkan bagimu. Karena engkau saja tidak bisa menghormati Tuhan. Karena dikatakan di dalam ayat ini. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, artinya apa? Jangan malas. Dalam beribadah, dalam berdoa, konsisten, setia. Nah, itu artinya jalan tujuh. Kemana ada beberapa orang di antara kalian saya, Pak, rupanya kehadiran saya nggak memenuhi bisa UTS. Eh, lalu masalahnya apa sih? Gimana dong, Pak? Dari awal saya udah bilang, kalau engkau tidak mengalami tidak, kalau engkau tidak mengalami masalah di akhir-akhir, ikuti aturan. Tapi itulah kalian kan, selalu anggap enteng.
Segala arahan bimbingan yang sudah disampaikan oleh dosen-dosen saudara baru setelah kena betulnya kapok. Maka saya katakan bulan tahun depan saya tidak tertarik meluluskan saya bilang. Ulang. Terus saudara bayangin. Artinya apa? Sia-sia waktu hidupnya 1,5 tahun. Terbuang uang kosnya 1,5 tahun. Terbuang waktu tenaga dan pikirannya 1,5 tahun. Terbuang sia-sia uang kuliahnya 1,5 tahun. Dan sudah pasti. Konsekuensinya apa? Lulusnya pasti lama. Karena ketinggalan 1 semester. Bagaimana mungkin saudara mengharapkan pertolongan Tuhan? Bagaimana mungkin saudara bisa mudah mendapatkan mujizat dari Tuhan? Kalau ibadah saja berdoa saja malas, setengah mati. Jangan goyah. Artinya jangan goyah. Jangan anggot-anggotan. Apa artinya? Arti lain daripada jangan anggot-anggotan itu. Jangan hanya sekedar kalau mau berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tapi harus konsisten. Sudah nggak tahu. Sejak dari kecil saya sudah dibimbing, dilatih orang tua saya. Konsisten dalam berdoa dan beribadah. Sampai saya jadi mahasiswa. Ada dua ibadah yang saya ikuti waktu saya jadi mahasiswa. Ibadah di mata seperti PMKK. Dan juga apa ibadah minggu. Gak pernah apa saya. Jadi saya tidak pernah mau dipengaruhi oleh teman-teman yang lain. Ya, yang mengajak saudara Tuhan mau saya ibadah enggak. Saya bilang enggak. Saya lebih butuh Tuhan daripada ajakan musuh. Nah, persoalannya kalian itu, ya, mau mendapatkan berkat pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan suruh aja ibadah. Malas dan setengah mati. Yang berikutnya dikatakan, dia adalah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa artinya dia? Rajin. Kalau saudara rajin menghormati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tidak ada penghalang bagi Tuhan untuk mudah memberkati dengan memberikan kepintaran dan kecerdasan. Saudara tahu, dikatakan dalam hati ini, kalau dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Apa artinya? Kesetiaanmu dalam beribadah berdoa kepada Tuhan. Konsistensimu dalam berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Kerajinanmu dalam berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, tidak akan sia-sia. Artinya, pasti ada berkat, pasti ada pemulihan, pasti ada pertolongan Tuhan. Yang pasti saudara alami. Saya kasih contoh. Daniel dalam kitab Daniel pasal 1 dikatakan di sana. Dia kuliah di sebuah kampus milik Kerajaan Nebukadnezar. Dan waktu Daniel dan 3 orang temannya kuliah di kampus ini, saudara. Mereka konsisten 3 kali berdoa sehari dan beribadah kepada Tuhan setiap hari. 3 kali. Kisah mereka juga konsisten beribadah dan berdoa setiap minggu. Ditambah dengan mereka konsisten dan setia berdoa dan beribadah setiap hari. Itu lewat 1. Hasilnya apa? Waktu Daniel menghadapi semester demi semester, tidak pernah dia mengulangi. Tidak pernah ada yang gagal mata kuliah. IPK-nya selalu 4. Akhirnya suatu saat Daniel tiba di semester akhir. Lalu dia disidang oleh dosen penguji. Alkitab mencatat. Dan itu diakui para dosen pengujinya Daniel. Daniel itu memiliki kecerdasan 10 kali lipat dibanding teman-teman para mahasiswa yang baik. Saudara tahu apa kunci suksesnya Daniel? Karena 3 kali sehari dia berdoa dalam 1. Di samping dia hari Minggu konsisten beribadah. Apa semua itu? Benar.
Kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Kalau engkau sungguh-sungguh konsisten dalam beribadah dan berdoa, tidak malas dalam beribadah dan berdoa, setia dia rajin dalam ibadah dan berdoa, maka dia diberkati Tuhan dengan kepintaran dan kecerdasan intelektualitas 10 kali lipat. Maka setelah dia disidang oleh dosen pemikinya, dia dinyatakan tenggelam. Apa artinya kumlaut? IPK 4. Itulah janji Tuhan yang pasti bisa saudara alami, rasakan, dapatkan oleh engkau sejak dari masa muda. Kalau sejak engkau jadi mahasiswa ini, setia berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Dan saya merasakan dan mendapatkan itu juga. Dan itu tidak hanya diberkati Tuhan dengan cepat lulus dengan IPK 4, tapi Tuhan masih terus juga memberkati dia. Karena konsistensinya dalam beribadah dan berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari. Dan juga beribadah dan berdoa kepada Tuhan setiap minggu. Apa hasilnya? Setelah lulus, dia langsung direkrut menjadi apa? Pegawai istana. Raja Nebukadnezar. Gak lama kemudian, dia dipercaya menjadi bupati. Walaupun dia sudah jadi pejabat, sudah jadi bupati, dia tetap setia berdoa, setia beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari. Maka hasilnya apa? Raja Nebukadnezar mengangkat dia menjadi gubernur. Dan Daniel tidak lupa Tuhan. Walaupun dia sudah menjadi pejabat. Walaupun dia sudah menjadi orang sibuk. Dia tetap konsisten beribadah 3 kali sehari kepada Tuhan dan berdoa. Dan konsisten beribadah dan berdoa kepada Tuhan setiap minggu. Apa hasilnya? Raja Nebukadnezar mempercayai dia menjadi presiden atau menjadi perdana menteri. Itulah bukti nyata. Apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Orang yang kau konsisten di dalam berdoa dan beribadah, tidak malas, rajin, Tuhan tidak akan pernah berbohong. Maka seringkali saya katakan, keputusanmu hari ini untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, untuk sungguh-sungguh konsisten beribadah dan berdoa, akan menentukan lulusmu, akan menentukan masa depan. Karena tidak mungkin saudara diberkati Tuhan dalam studi dan juga dalam masa depan. Kalau dalam hal berdoa dan beribadah saja, saudara super malas. Gak ada itu. Alkitab katakan, apa yang kau takut? Akan engkau. Kalau engkau rajin, beribadah dan berdoa kepada Tuhan, seperti Dalia, maka sama. Yang dituai oleh Samuel, yang dituai oleh Daniel itu apa? Hikmah, bijaksana, kepintaran, karirnya diangkat oleh. Ini menjadi penting. Maka saudara, kalau memang harapkan nanti saudara lulus cepat, nilaimu bagus, ya, pekerjaanmu, jabatanmu luar biasa. Ambil keputusan untuk lebih sungguh-sungguh dan berdoa dan beribadah. Kalau mau saudara suatu saat menjadi pengusaha, sama kuncinya seperti yang dilakukan oleh Daniel. Konsisten dalam berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Ya ada hal yang lain dari saya lain. Itu aja. Saudara dari sekian banyak para pengusaha yang saya layani, saya selalu tekankan kepada mereka. Kalau usaha, pekerjaan, dan bisnis Bapak Ibu mau dipulihkan oleh Tuhan, mau diberkati oleh Tuhan, mau diangkat oleh Tuhan, konsisten beribadah dan berdoa kepada Tuhan setiap hari. Konsisten beribadah dan berdoa kepada Tuhan setiap minggu. Seorang tahu, mereka katakan, Pak Tuni, oke Pak, kami mau. Konsisten berdoa dan beribadah setiap minggu. Bahkan saudara, mereka masih meminta lagi, Pak Tuni masih punya waktu enggak Pak? Membimbing kami, mengajar kami. Bayangin Bapak Ibu, bayangin saudara. Itu pengusaha yang notabene orang-orang kaya loh. Mereka masih butuh Tuhan. Maka mereka katakan, Pak Tony, kami mau semakin di mana Tuhan percaya Tuhan. Pak Tony, iya, tolong sediakan, mau sediakan waktunya untuk membimbing kami. Oke, saya bilang. Saudara, itu orang-orang sukses loh.
masih butuh Tuhan dan firman-Nya. Dan baiknya dengan saudara, perjalanan hidup saudara masih 20%, 80% masih terlalu jauh dan masih terlalu panjang. Dan juga apa? Masih amat terlalu banyak masalah persoalan pergumulan tangan yang akan saudara hadapi. Tapi sekali lagi, kalau engkau lakukan firman Tuhan, seberat apapun tantangan yang akan mengharum, tidak ada yang sulit dan sukar bagi Tuhan menolong. Yang keempat, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai walau melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya ayat ini? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu artinya apa? Pergumulan, masalah, kesulitan, tantangan, sakit penyakit, keterbatasan uang, apalagi keterbatasan memahami dan mengerti setiap pelajaran dari gurumu, dari dosenmu. Itulah bentuk pencobaan yang pasti saudara alami, pasti saudara hadapi di tahun yang baru, semester yang baru ini. Maka saya katakan tadi, jangan saudara berpikir, wah, saya udah makin senior ini, maka semuanya bisa saya bereskan. Sombong itu namanya. Kalau kita katakan kesombongan awal kehancuran. Waktu itu ada di hati dan pikiranmu. Udah, itu adalah bukti bahwa Tuhan siap meninggalkan. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Semua manusia di dunia ini, termasuk saudara baik sebagai mahasiswa dan juga siswa, pasti akan menghadapi banyak masalah kok. Pasti menghadapi banyak tantangan kok. Tapi Tuhan bilang, setiap masalah tantangan yang kau hadapi di semester yang baru ini, tahun yang baru ini, biasa. Tuhan, masa masih biasa kan? Tuhan, udah gak lulus semester lalu. Masih biasa, iya biasa. Dan kalau kau nggak lulus semester lalu, kau masih hidup kan? Kau masih dikasih nafas kan? Kau masih harus kekuatan kan? Artinya begini, saudara. Memang pergumulan itu, persoalan itu, atau pencobaan itu, nggak bisa kita hindari. Nggak bisa. Jalannya hanya cuma satu. Hadapi. Tapi kalau saudara menghadapinya di luar Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, ya saudara akan keok sendiri. Saudara akan kalah. Saudara akan jatuh. Karena kenapa? Tuhan tidak engkau libatkan. Karena demikian dikatakan di sini, saudara. Walaupun kenyataannya nanti masalah, pergumulan, tantangan yang saudara hadapi itu memang pasti ada kok. Tetapi Tuhan bilang, kalau engkau menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, persoalan, atau pencobaan ini, itu, jangan lari dari Tuhan. Jangan malas berdoa, baca kita, beribadah. Tapi konsistenlah percaya kepada Tuhan. Konsistenlah bergantung total kepada Tuhan. Dan saudara makin bergantung total kepada Tuhan, disitulah tangan Tuhan yang berkuasa akan turun, meringankan beban saudara, bahkan mengangkat masalah pergumulan, termasuk juga menyembuhkan dari sakit penyakit. Kalau itu yang saudara aman. Karena dikatakan di sini, Allah setia. Dan karena ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Artinya apa? Waktu saudara sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, percaya total kepada Tuhan. Walaupun kau diizinkan oleh Tuhan menghadapi masalah, persoalan pergumulan dalam studimu, dalam hidupmu, dalam usaha, pekerjaan, dan rumah tangga ke depan. Tuhan bilang, Tuhan tidak membiarkan. Tapi kalau menghadapi pergumulan dan persoalan itu, Tuhan tidak akan berikan kemampuan dan kekuatan bagi. Apa contohnya Pak Tony? Saya kasih contoh satu.
Ayub pasal 1. Dinubuatkan Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi dosa, dan segala macamnya. Juga Tuhan berkati dia dengan keluarga yang sangat harmonis. Dia punya 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ditambah dengan dia punya usaha dan bisnis di bidang peternakan. Suatu saat Tuhan izinkan iblis mencobai dia. Dengan cara apa? Anak-anaknya semuanya meninggal, yang 10 orang. Usaha bisnis ternak kambing dombanya mati. Bahkan Ayub, saudara-saudara, juga mengalami sakit penyakit yang namanya korenan. Tidak sampai di situ. Istri Ayub pun juga meninggalkan dia. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rasanya kalau kita lihat pergumulan persoalan penderitaan yang dialami oleh Ayub, persislah seperti peribahasa yang mengatakan, sudah jatuh dari tangga tertimpa pula. Apa artinya? Masalah, persoalan, pergumulan, sakit penyakit, kebangkrutan yang dialami oleh Ayub berkali-kali lipat. Tapi saudara tahu, waktu Ayub tetap bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, walaupun istrinya meninggalkan dia, anak-anaknya meninggal semuanya, usaha kambing banyak mati. Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ayub makin bergantung total dan berserah total sama. Hasilnya apa? Ayub pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Tuhan pulihkan Ayub. 1. Sakit penyakit yang dialami dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. 2. Rumah tangganya dipulihkan Tuhan kembali sehingga dia memiliki 7 anak laki-laki sama waktu di awal dan juga 3 anak perempuan, komplit 10. Apalagi Tuhan berkati usaha ternak kambing domba Ayub itu 2 kali lipat. Artinya saudara, waktu Ayub bergantung total kepada Tuhan dalam menghadapi masalah persoalan tantangan, justru Tuhan pulihkan, Tuhan berkati berkali-kali. Kata kuncinya, saudara, saya katakan tadi, pasti saudara menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, penderitaan di tahun baru semester yang baru ini. Pasti. Bisa juga saudara mengalami gangguan sakit penyakit di tahun yang baru semester yang baru ini. Bahkan ekonomi orang tua saudara juga bisa terpapar oleh perubahan iklim yang terjadi pada saat. Tapi kalau engkau tetap bergantung sama Tuhan, percaya sama Tuhan, yakin sama Tuhan, berseru sama Tuhan, memohon sama Tuhan, minta pertolongannya, minta kasih kuasanya, pemulihan yang dialami oleh Ayub, maka sama pemulihan itu juga akan mudah saudara. Itu yang penting saudara ambil dari bagian ini. Yang berikutnya, yang kelima, alias yang terakhir. Matius pasal 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku kata Tuhan, menyertakan senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa artinya? Karena kenyataannya masalah, persoalan, tantangan, dan pergumulan yang akan saudara hadapi di tahun yang baru, semester yang baru ini berkaitan juga. Bertumpuk-tumpuk. Tapi Tuhan bilang, kalau engkau konsisten melayani, kalau konsisten melakukan apa yang terbaik buat Tuhan dalam hidup, dalam susah atau senang, sampai akhirnya Tuhan tetap akan setia menyertai saudara, memberkati saudara sampai pada akhir zaman. Tuhan tidak bilang, aku akan menyertaimu hanya 1 semester, 2 semester, atau hanya pada waktu engkau kuliah. Enggak, sampai akhir zaman. Apa maksudnya sampai akhir zaman? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Artinya jaminan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada dan tersedia bagi orang yang konsisten melayani dia. Di semester ini, di tahun depan.
Bahkan juga waktu saudara sudah lulus, bahkan waktu saudara bekerja, waktu saudara sudah berumah tangga, waktu saudara sudah menjadi orang tua, bahkan sudah waktu saudara menjadi kakek dan nenek, sampai waktu saudara dipanggil oleh Tuhan dari dunia ini, Tuhan bilang, dia pasti menyertai, dia pasti memberkati, dia pasti menolong saudara. Tapi jangan lupa, jangan hanya mau langsung ambil berkatnya. Ada bagian saudara, konsisten, setia, melayani Tuhan dalam susah dan sulit. Itu juga alasannya kenapa mulai dari minggu yang lalu, saya mulai kasih tanggung jawab kepada kalian untuk menjadi petugas pelayan tiap minggu seperti ini. Motif dan tujuan saya supaya engkau mengalami berkat penyertaan Tuhan. Supaya engkau mengalami pertolongan Tuhan yang memampukanmu, menguatkanmu menghadapi tantangan dan pergumulan di semester yang baru ini. Karena kalau saudara melayani Tuhan, hati Tuhan senang. Hati Tuhan bahagia. Maka akhirnya Tuhan pun begitu gembiranya memberkatimu, memberikan kekuatan kesehatan, memberikan hikmat bijaksana, kepintaran, dan kecerdasan. Karena engkau sudah menyenangkan hatinya dengan cara apa engkau ambil bagian dalam pelayanan. Maka bagi saudara yang sudah saya kasih tugas untuk melayani Tuhan, konsisten melayani Tuhan dan berikan yang terbaik. Tuhan tidak akan pernah mengkhianatimu dengan apa yang sudah engkau berikan. Bagi saudara yang belum dapat jadwalnya, jangan menggerutu kalau saudara saya kasih jadwal. Karena kenapa? Dengan saudara saya minta melayani Tuhan berarti artinya apa? Supaya Tuhan mudah memberkati studimu, mudah memberkati hidupmu, mudah memberkati masa depanmu sendiri. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melayani Tuhan sudah menjadi kerinduan di hati saya waktu saya jadi anak, waktu saya di sekolah minggu. Waktu kecil saudara banyak teman-teman saya karena nggak punya uang ongkos untuk ke gereja, tidak punya uang untuk persembahan. Karena kebetulan Tuhan berkati saya lebih sedikit dibanding teman-teman saya itu. Maka yang saya lakukan adalah sebagian uang yang diberikan orang tua saya pegangan buat saya pakai itu untuk mengkosin teman-teman saya yang penting sama-sama ke gereja. Bahkan saya bagi-bagi, saya kasih lagi uang mereka untuk apa persembahan. Saudara tahu itu adalah bagian dari pelayanan. Dan konsisten saya lakukan pelayanan itu sejak sekolah minggu sampai saya mahasiswa S1. Hasilnya ada nggak Pak Tony? Berkatnya terlalu banyak. Terlalu banyak. Jadi intinya ada ambil kesempatan di tahun yang baru, di semester yang baru ini melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Kalau main kau senantiasa diberkati, disertai oleh Tuhan. Dalam studimu, dalam hidupmu, dalam karirmu, dalam rumah tanggamu di kemudian hari, termasuk juga di dalam kehidupan masa depan usaha dan bisnis saudara. Sangat ditentukan keputusanmu hari-hari ini saat ini untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam susah ataupun dalam keadaan senang. Tuhan Yesus memberkati.